Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat saus bolognese dalam jumlah banyak ya teman-teman. Mungkin saus bolognese yang saya buat kali ini ada sekitar 25 porsi teman-teman. Karena ini untuk stok di cafe. Sebenarnya cara membuat saus bolognese itu nggak ribet sih teman-teman. Hanya saja bagi teman-teman yang memang belum pernah membuatnya, kesannya kayak ribet dan banyak bahan gitu deh. Tapi kalau udah biasa bikin ya udah terbiasa, jadi ya gampang banget. Ikuti video ini sampai akhir ya teman-teman. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Yuk kita mulai. Untuk membuat saus bolognese ini, pertama-tama yang saya lakukan adalah menyiapkan semua bahan yang saya butuhkan. Di sini saya menyiapkan daging giling, ini masih dalam keadaan beku ya teman-teman, sebanyak 1 kg. Nah, kalau untuk daging 1 kg biasanya saya padukan dengan tomat 5 buah dan saus tomat 2 kg teman-teman. Saya juga menggunakan wortel sebanyak 3 buah. Ini setara dengan 250 gram ya teman-teman. Kemudian saya juga menyiapkan keju parut sebanyak 100 gram. Ini keju cheddar ya teman-teman. Mereknya bebas, mau merek apa aja boleh. Selanjutnya ada bawang bombay. Di sini saya cukup menggunakan 1 buah aja, ukuran medium ya, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Lanjut, ini ada bawang putih. Nah, lagi-lagi saya selalu menggunakan bawang putih ya teman-teman, nggak pernah ketinggalan pokoknya. Selanjutnya ini saya menggunakan oregano. Nanti akan saya gunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke proses membuatnya teman-teman. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mendidihkan air untuk merebus tomat. Nah, sebelum tomat saya rebus, saya buang dulu pangkalnya dan saya gores bagian kulitnya supaya nanti lebih mudah dikupas teman-teman. Tomat yang saya rebus ini hanya untuk mempermudah mengupas kulitnya dan membuang bijinya. Setelah itu tomat akan saya haluskan menggunakan blender teman-teman. Selanjutnya saya memanaskan extra virgin olive oil sebanyak 50 ml teman-teman. Nah, ini sendok sayur takarannya 60 ml, tapi saya menggunakannya tidak penuh. Setelah extra virgin olive oil mulai panas, selanjutnya saya menumis bawang putih yang sudah saya chop seperti ini ya teman-teman. Disusul kemudian bawang bombay yang juga sudah saya cincang. Di saat melakukan proses penumisan bawang putih dan bawang bombay sebaiknya hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai bawang putihnya nanti overcook. Jadi saya menggunakan api yang paling kecil. Setelah tumisan bawang putih dan bawang bombay tercium aroma harum, kemudian saya masukkan wortel yang sudah saya chop juga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin wortelnya diparut juga nggak apa-apa, boleh juga. Selanjutnya saya menuangkan air sedikit demi sedikit. Di sini air yang saya gunakan sebanyak 2 liter, tapi saya menuangkannya secara bertahap teman-teman. Setelah airnya mulai mendidih, kemudian saya masukkan daging gilingnya. Daging ini saya biarkan dalam keadaan beku ya teman-teman, nggak saya frost dulu. Sebenarnya kita lebih bagus menggunakan daging yang dicairkan dalam suhu ruang. Lebih bagus lagi kalau kita menggunakan daging fresh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat saus bolognese untuk spaghetti bolognese, makaroni bolognese, atau fusilli bolognese, sebaiknya teman-teman menggunakan daging yang masih fresh saja deh. Selain lebih mudah, juga lebih cepat matangnya teman-teman. Selanjutnya saya memasukkan tomat yang sudah saya haluskan. Ini tomat yang tadi saya rebus ya teman-teman. Lalu saya aduk-aduk seperti ini supaya tomatnya menyebar. Ini dagingnya belum cair juga ya teman-teman, agak lama sih memang.
Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta partisipasinya untuk ikut mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya channel ini dapat berkembang dan teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dari channel ini. Jika dagingnya sudah mulai mencair dan sudah setengah matang seperti ini, saya menuangkan kembali sisa air seluruhnya teman-teman. Setelah air mendidih kembali, selanjutnya saya masukkan 2 bungkus saus tomat sebanyak 2 kg, lalu saya aduk-aduk seperti ini. Saya mengaduknya terus-menerus kayak lagi bikin jenang atau lagi bikin dodol gitu, biar nggak mengendap di bagian bawah sehingga dapat mempengaruhi rasa dan tampilannya teman-teman. Berikutnya saya masukkan keju parut sambil terus saya aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Untuk membuat saus bolognese tidak perlu menggunakan garam sama sekali karena rasa gurihnya sudah kita dapatkan dari keju parut dan kaldu bubuknya teman-teman. Berikutnya saya masukkan oregano. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan. Ini enggak saya timbang ya teman-teman. Saya cukup menggunakan takaran sendok makan aja. Ini saya kasih lebih banyak supaya khas Eropanya dapat banget. Saus bolognese yang saya buat kali ini aromanya kental banget dengan western foodnya. Tapi kalau teman-teman mengendaki aroma khas Asia Eropa, oreganonya bisa diganti dengan seledri yang dipotong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Setelah oregano sudah tercampur dengan sempurna, selanjutnya saya masukkan kaldu bubuk rasa sapi. Nah, untuk kaldu bubuk ini teman-teman bisa menggunakan merek apa aja, bebas. Di sini saya menggunakan kaldu bubuk rasa sapi sebanyak 2 sendok makan. Untuk takaran detailnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Selanjutnya saya menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini saya nggak nimbang juga teman-teman, kurang lebihnya juga 20 gram gitu deh. Lalu saya aduk-aduk seperti ini supaya gula pasir dan kaldu bubuknya tercampur dengan sempurna. Nah, ini secara keseluruhan saus bolognese-nya sudah matang ya teman-teman, dan akan saya ambil 1 porsi untuk difoto sebagai contoh penyajiannya buat teman-teman yang belum banyak tahu tentang spaghetti bolognese. Ini mau saya pindah ke baskom dulu ya teman-teman, biar enak di fotonya. Dari 1 kilo daging giling dan 2 kilo saus tomat dapatnya kurang lebihnya 25 porsi teman-teman. Nah, ini saya buatkan contoh penyajiannya ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah terbiasa makan di kafe pasti udah tahu lah ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru belajar masak, contoh seperti ini sangat diperlukan. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga resep yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.